Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8, nama saya Rafa Maharani. Nama saya Rafa Deria. Nama saya Rizky Fali. Nama saya Abis. Perkenalkan, nama saya Rizky Fali Anwar dari kelompok 8. Jadi, mengapa geologi harus memahami posisi bumi dalam sistem alam semesta? Karena semua proses geologi itu di bumi, pembentukan batuan lempeng, tektonik, baik vulkanik, iklim purba, tidak lepas dari asal-usul bumi sebagai bagian dari tata surya. Nah, komposisi materi bumi itu berasal dari nebula matahari purba. Matahari merupakan energi utama di permukaan bumi yang menggerakkan iklim dan kehidupan. Posisi dan pergerakan bumi di tata surya menentukan iklim, musim, dan kondisi fundamental lainnya yang membentuk permukaan bumi. Lalu alam semesta adalah keseluruhan ruang, waktu, materi, dan energi yang ada. Alam semesta sangat luas, diukur dalam tahun cahaya. Jarak yang ditempuh cahaya dalam 1 tahun sekitar 9,46 triliun kilometer. Terdiri dari miliaran galaksi, bintang, planet, dan gas debu. Jadi di alam semesta itu memiliki keseluruhan ruang, waktu, dan materi serta dan energinya. Nah, tentunya dalam alam semesta itu ada galaksi. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai galaksi, yaitu sistem masif yang terikat oleh gravitasi, dan di dalam galaksi itu terdiri dari bintang-bintang, sisa-sisa bintang, gas, debu, dan materi gelap. Nah, dalam tata surya kita itu kita masuk dalam galaksi Bima Sakti, yaitu berjenis spiral dan berdiameter sekitar 100.000 tahun cahaya dan memiliki sekitar 100 sampai 400 miliar bintang. Nah, tentunya di sini ada jenis-jenis galaksi seperti galaksi Bima Sakti, yaitu galaksi spiral, yaitu salah satu contohnya yang berdekatan dengan Bima Sakti adalah Andromeda. Dan karakteristiknya mempunyai lengan-lengan spiral dan pusat yang terang. Tentunya juga ada elips, yaitu berbentuk lonjong, mayoritas diisi oleh bintang-bintang tua. Dan ada galaksi tidak beraturan irregular, yaitu tidak memiliki bentuk yang sangat jelas. Di sini ada juga posisi tata surya dalam galaksi Bima Sakti, yaitu dalam tata surya kita itu tidak memiliki keberadaan dalam pusat galaksi, dan lokasi Bima Sakti itu tentunya berada di salah satu lengan spiral kecil yang disebut lengan Orion, dan jaraknya tentunya sekitar 27.000 tahun cahaya dari pusat galaksi. Tata surya, di sini saya akan menjelaskan mengenai tata surya. Nah, dalam tata surya kita itu ada memiliki struktur inner planets, outer, dan bumi kita sendiri, yaitu planet yang berada sisi kehidupan di dalam sebuah dinamika planet. Nah, di sini saya akan menjelaskan pertama-tama mengenai struktur tata surya. Di sini struktur tata surya itu memiliki matahari, yaitu sebagai bintang utama yang menyinari setiap planetnya. Yang kedua itu adalah inner planets, yaitu seperti Merkurius, Venus, Bumi, Mars, dan juga ada outer planets, yaitu di luar dari inner planets seperti Jupiter, Saturnus, Uranus, dan lain sebagainya. Dan juga dikelilingi oleh sabuk asteroid, yaitu kumpulan batuan antara Mars dan Jupiter. Lalu ada inner planets. Di sini ada karakteristik inner planets, yaitu memiliki komposisi berbatu dan logam, dan juga memiliki ukuran massa relatif kecil dan padat, dan atmosfer yang sifatnya tipis, kecuali Venus. Nah, di sini juga ada satelit seperti bulan, dan juga bulan-bulan lainnya seperti bulan di Saturnus, yaitu ada Titan yang memiliki karakteristik sedikit atau tidak ada, dan juga memiliki cincin. Di sini ada outer planets. Nah, di outer planets ini memiliki komposisi gas dan es, dan gas itu terdiri dari hidrogen dan helium, dan penyusun es itu adalah air, metana, dan amonia. Dan ukuran massanya sangat besar, atmosfernya sangat tebal, dan satelitnya sangat banyak, dan cincinnya memiliki salah satu cincin di salah satu planet outer planets, yaitu Saturnus, dan dengan cincin yang sangat paling jelas. Di sini ada bumi. Nah, bumi ini adalah rumah bagi manusia, dan alam-alam lainnya. Terus memiliki dimensi, yaitu
diameternya sekitar 12.742 km dan atmosfer itu sekitar lapisan gas yang terdiri dari penyusunnya 78% nitrogen dan 21 oksigen. Fungsinya itu untuk melindungi dari radiasi, mengatur suhu, dan memungkinkan pernapasan. Di sini ada hidrosfer, yaitu air di bumi, ya. Air di bumi itu memiliki lautan, es, sungai, danau, air, dan tanah. Uniknya karena bumi punya air dan 3 wujud, yaitu padat, cair, dan gas. Lalu di sini ada biosfer, yaitu zona di bumi tempat adanya kehidupan mencakup darat, air, dan udara. Oke, di sini sekarang dilanjut dengan posisi dan pergerakan bumi. Pertama ada rotasi dan revolusi bumi. Rotasi yaitu perputaran bumi pada porosnya yang punya waktu sekitar 23 jam dan 56 menit atau bisa kita bilang 24 jam. Akibat dari rotasi itu adalah terjadinya siang dan malam. Dan revolusi yaitu peredaran bumi mengelilingi matahari yang sekitar waktunya itu 365,25 hari per 1 tahun. Akibat perubahan musim, perbedaan rasi bintang yang terlihat di langit. Sekarang ada kemiringan suhu bumi. Kemiringan sumbu rotasi bumi sebesar 23,5 derajat. Penyebab utamanya adanya musim. Saat bumi mengorbit matahari, kemiringan ini membuat belahan utara dan selatan secara bergantian menerima sinar matahari langsung. Perbedaan intensitas matahari juga menciptakan zona iklim, yaitu tropis, sedang, dan kutub, yang pada gilirannya mendorong evolusi dan menghasilkan keanekaragaman hayati yang tinggi di seluruh dunia. Sekarang ada gravitasi bumi pasang. Pertama ada pasang surut, yaitu naik turunnya permukaan laut secara berkala akibat gaya gravitasi, terutama dari bulan dan sebagian kecil dari matahari. Kedua ada gaya tarik, ini menyebabkan air laut menonjol di dua sisi bumi, yaitu yang menghadap ke bulan dan yang membelakangi bulan, sehingga terjadi pasang dan naik. Kedua, yang terakhir ada bulan surut, pasang purnama, spring tide, terjadi saat matahari, bulan dan keempat ada bulan surut, pasang purnama, spring tide terjadi saat matahari, bulan, dan bumi sejajar. Gabungan gravitasi keduanya menghasilkan pasang yang sangat tinggi dan surut yang sangat rendah. Itu kedua ada pasang perbani, neap tide, terjadi saat matahari dan bulan membentuk sudut 90 derajat dengan bumi. Gaya tarik mereka saling melemahkan, menghasilkan pasang surut yang tidak ekstrim. Evolusi awal bumi dalam tata surya, yang pertama ada nebula teori, yang kedua ada interior bumi, yaitu bumi awalnya panas dan cair, menyebabkan material yang lebih berat, besi yaitu nikel, tenggelam ke pusat dan material ringan. Menggabungkan permukaan, proses ini disebut diferensiasi. Yang ketiga ada dinamika bumi, yaitu proses-proses yang terus mengubah permukaan dan interior bumi. Penyebab utamanya adalah panas dari sisa pembenturan planet dan peluruhan radioaktif di interior bumi. Contoh dinamika bumi ada 3, yaitu pertama tektonik lempeng, kedua vulkanisme, yang ketiga siklus batuan. Dinamika ini adalah hasil langsung dari sejarah termal dan komposisi bumi yang terbentuk di tata surya. Kenalkan, nama saya Rafa Maharani dari kelompok 8. Saat ini saya akan menjelaskan mengenai bumi sebagai planet yang layak huni. Zona layak huni tata surya atau habitable zone atau Goldilocks zone itu merupakan wilayah di sekitar bintang di mana suhu memungkinkan air dalam wujud cair bisa berada di permukaan planet. Nah, mengapa bumi bisa disebut sebagai planet yang layak huni? Karena bumi berada tepat di tengah zona layak huni matahari, yang dimana bumi tidak terlalu panas seperti Venus yang mengakibatkan suhu menguap, ataupun tidak terlalu dingin seperti Mars yang mengakibatkan air membeku. Selanjutnya, peran atmosfer dan hidrosfer. Peran atmosfer dan hidrosfer ini merupakan peran yang sangat penting atau memiliki peran yang sangat vital bagi kehidupan. Yang pertama, peran atmosfer. Peran atmosfer salah satunya itu untuk menstabilkan suhu bumi melalui efek rumah kaca, serta melindungi dari radiasi UV dan meteor. Dan juga atmosfer menyediakan gas penting seperti oksigen untuk pernapasan dan karbon dioksida untuk fotosintesis. Selanjutnya, hidrosfer atau air cair. Nah, hidrosfer ini berfungsi sebagai pelarut universal untuk reaksi kimia kehidupan yang mengatur iklim global dengan mendistribusikan panas melalui arus laut dan menjadi habitat utama sebagian besar makhluk hidup di bumi.
Selanjutnya, geologi sebagai penunjang keberlanjutan kehidupan. Nah, sifat-sifat geologi ini terbagi beberapa bagian. Salah satu itu siklus karbon yang memiliki peran untuk menstabilkan iklim dalam jangka panjang dengan menyeimbangkan karbon dioksida dan dilepaskan oleh aktivitas vulkanik yang diserap kembali oleh pelampukan batuan. Yang kedua, medan magnet. Medan magnet dihasilkan oleh inti luar bumi yang cair. Medan magnet ini berfungsi sebagai perisai yang melindungi atmosfer dan kehidupan dari partikel berbahaya dan angin matahari. Selanjutnya, tektonik lempeng. Tektonik lempeng untuk mendaur ulang kerak bumi dan membawa nutrisi penting dari dalam bumi ke permukaan serta menciptakan habitat yang beragam seperti pegunungan dan juga lembah. Nah, ringkasan poin utama yang kami miliki, yang pertama, posisi bumi di alam semesta tidaklah istimewa karena bumi merupakan sebuah planet biasa di lengan galaksi spiral. Namun, kondisinya sangat tepat untuk kehidupan. Selanjutnya, posisi di zona layak huni atau rotasi, revolusi, serta kemiringan sumbu, serta komposisi materialnya menentukan kondisi fisik, kimia, dan biologis di bumi. Selanjutnya, proses geologi, tektonik lempeng, vulkanisme merupakan kunci yang membuat bumi tetap dinamis dan mampu menopang kehidupan dalam jangka waktu yang sangat lama.